Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aglis Farah Pranidana dan rekan saya Muhammad Al-Amin dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, kami akan memberikan sedikit penjelasan terkait materi dalam ruang lingkup ekonomi, yaitu tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Bentuk badan usaha dalam perekonomian Indonesia itu ada banyak loh. Yang pertama, ada badan usaha milik negara, kemudian badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, koperasi, dan yayasan. Masing-masing badan usaha tentu memiliki perbedaan kan? Nah, simak terus penjelasan kami untuk tahu lebih banyak. Yang pertama ada badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Badan usaha milik negara ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada Persero, Perjan, dan Perum. Persero adalah perusahaan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, yang modal sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah. Contoh dari Persero ada PT PLN, PT KAI, dan PT Pertamina. Selanjutnya ada Perjan atau perusahaan jawatan. Perusahaan ini modalnya berasal dari negara yang ditetapkan melalui APBN. Jenis BUMN yang ketiga adalah Perum atau perusahaan umum. Perum ini merupakan perusahaan BUMN yang mengelola sarana umum. Contohnya ada Perum Pegadaian dan Perum Damri. Bentuk badan usaha dalam perekonomian Indonesia yang kedua adalah BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Badan usaha milik daerah adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, BUMD ini merupakan cabang dari BUMN. BUMD di Indonesia itu berbentuk PT dan perusahaan daerah atau PD. Salah satu peran dari BUMD adalah penyedia barang bernilai ekonomis yang tidak mampu diproduksi swasta. Oleh karena itu, peran BUMD dalam penataan perekonomian daerah sangat penting, bukan? Nah, contoh dari BUMD di Indonesia itu ada Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Angkutan Kota, dan sebagainya. Badan usaha milik swasta. BUMS adalah badan usaha yang pemilik sepenuhnya di tangan individu atau swasta. BUMS dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan, lalu yang kedua persekutuan, dan yang ketiga perseroan terbatas. 1. Perusahaan perseorangan merupakan badan usaha yang kepemilikan dan pengelolaannya ditangani oleh satu orang. Kelebihan perusahaan perseorangan: yang pertama, mudah dibentuk dan dibubarkan. Lalu penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh. Pengelolaan perusahaan yang sederhana, memotivasi usaha yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Lalu ada juga kelemahan perusahaan perseorangan. Yang pertama, tanggung jawab tak terbatas atas risiko kerugian, keterbatasan sumber daya modal, kemampuan manajemen yang terbatas, keuntungan yang kecil, dan lain sebagainya. Yang kedua, persekutuan adalah perusahaan yang memiliki dua pemodal atau lebih. Pembentukan persekutuan bisa berdasarkan kontrak tertulis atau kesepakatan yang legal. Persekutuan terdiri dari 1. Firma. 2. Persekutuan komoditer atau CV. Nah, kelebihan persekutuan: pertama, mudah dalam pembentukannya, penyatuan pengetahuan dan keterampilan,
Sumber daya lebih besar karena modal dari masing-masing anggota dijadikan satu, dan lain sebagainya. Lalu ada juga kelemahan persekutuan. Yang pertama, tanggung jawab tak terbatas. Lalu, tenggang waktu operasi yang terbatas. Perselisihan di antara partner, dan lain sebagainya. 3. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Pembagian wewenang dalam perseroan terbatas. Pemilik saham yaitu melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Lalu direksi berwenang mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Lalu juga ada komisaris, yakni sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Kelebihan perseroan terbatas. Yang pertama, kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Lalu, saham juga dapat diperjualbelikan secara relatif mudah, dan lain sebagainya. Kelemahan perseroan terbatas. Yang pertama adalah biaya pendiriannya yang relatif mahal, lalu kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham, dan lain sebagainya. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yaitu perorangan dan badan hukum koperasi. Perorangan yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi, sedangkan badan hukum koperasi yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas. Prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Lalu yang kedua, pengelolaan bersifat demokratis. Lalu ketiga, kemandirian. Keempat, pendidikan perkoperasian, dan lain sebagainya. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam, lalu koperasi konsumen, lalu koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan juga koperasi jasa. Sumber modal koperasi. Yang pertama ada simpanan pokok, lalu ada simpanan wajib, lalu juga ada simpanan khusus, lalu dana cadangan, dan yang terakhir adalah hibah. Perangkat organisasi koperasi. Ini rapat anggota, yaitu wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pengurus, badan yang dibentuk oleh rapat anggota disertai dan diserai mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi. Lalu, pengawas, badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Dari bentuk-bentuk badan usaha yang sudah disebutkan tadi, semuanya bertujuan mencari keuntungan. Nah, badan usaha yang satu ini istimewa loh. Mau tahu kan? Badan usaha ini adalah yayasan. Berbeda dengan badan usaha lain yang bertujuan mendapatkan profit, yayasan merupakan organisasi non-profit. Organisasi ini berbentuk korporasi dan bertujuan sosial, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dana operasionalnya berasal dari sumbangan para donatur. Nah, itu tadi penjelasan dari badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.